Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 23 Februari 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 15 ayat 12 sampai 14 yang berkata demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Anak Bungsu Rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita yang saya baca tadi, ayat itu sebenarnya mengisahkan tentang anak bungsu yang hilang. Tapi saya mau bawa saudara melihat ada karakter anak bungsu rohani ketika awalnya dia menerima bagian dari Bapa. Kita mau lihat, mau share ya. Yang pertama, karakter yang pertama adalah dia menuntut haknya tanpa melakukan kewajiban. Jadi dia datang kepada bapaknya, dia bilang gini, "Berikan warisan itu kepadaku." Tapi dia nggak bilang gini, "Aku mau kerjakan, Bapak mau aku lakukan apa?" Setelah itu baru minta warisan. Tapi dia hanya menuntut haknya untuk Bapa memenuhi, Bapa memberi. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, bukankah saudara dan saya juga menemukan di kisah nyata di zaman ini, ada banyak orang Kristen yang hanya datang kepada Tuhan dalam doa-doa mereka, lalu menuntut Tuhan memberi bagian mereka, janji Bapa kepada mereka, terus menuntut. Tapi mereka tidak melakukan kewajiban mereka kepada Bapa. Saya berharap saudara yang mendengarkan renungan itu tidak seperti anak bungsu ini yang hanya mau nuntut hak dari Tuhan, tapi tidak pernah mau melakukan kewajiban kepada Tuhan. Yang kedua, karakter yang kedua yang muncul dalam cerita itu tentang anak bungsu rohani, yaitu dia setelah mendapat warisan kemudian pergi jauh dari Bapa. Jadi kalau saya bahasakan, saat diberkati meninggalkan bapaknya. Saat diberkati mulai menjauh dari Tuhan. Ada berapa banyak saudara dan saya bisa melihat di zaman ini orang-orang yang diberkati, ada juga kelompok di mana mereka kemudian merasa tidak perlu dengan Tuhan. Mereka kemudian melupakan Tuhan. Mereka kemudian menjauh dari Tuhan karena mereka lagi banyak uang, karena mereka lagi punya segalanya. Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya, kita tidak boleh meneladani ini. Kita tidak boleh mengambil karakter anak bungsu rohani seperti ini. Kita harus menjadi pribadi yang ketika diberkati berlimpah, kita makin dekat dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara mendengarkan renungan pagi ini, saudara harus ambil tindakan ini. Waktu Allah memberkati saudara dan saya berlimpah, itu pertanda dia mau kita terus melekat kepada dia supaya kita tidak jauh dari dia. Supaya kita jangan seperti anak bungsu yang ada di dalam cerita ini. Yang ketiga, karakter anak bungsu itu dia menghabiskan semua uang yang dia dapatkan dari warisan bapaknya. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk keinginan dagingnya. Untuk apa? Foya-foya. Untuk kepentingannya. Tuhan mau menegur saudara dan saya di poin ini, bahwa mengingatkan kita. Ada berapa banyak berkat keuangan yang Allah sudah limpahkan di dalam hidup saudara dan saya sampai hari ini. Dan apakah kita hanya menghabiskannya untuk kepentingan diri kita seperti anak bungsu itu? Apakah kita hanya fokus untuk kita terus? Kalau demikian kita tidak bedanya dengan anak bungsu ini. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menyadari bagian ini. Waktu Allah mempercayakan kita keuangan yang berlimpah, Allah mau saudara dan saya bisa mengalokasi itu untuk kepentingan visi Allah di muka bumi ini, untuk kepentingan kerajaan di muka bumi ini, untuk kepentingan Tuhan bagi saudara dan saya di muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya rela dan mau menghabiskan setiap berkat keuangan itu untuk kepentingan kerajaan Allah dan visi Allah?
Jawabannya ada pada saudara sendiri. Kita jangan seperti anak bungsu ya, menghabiskan untuk diri sendiri. Yang keempat, yang terakhir, anak bungsu itu kemudian melarat di saat musim kelaparan. Padahal tadi banyak harta, banyak uang loh. Kenapa? Karena dia tidak pernah menabur, tidak pernah mengalokasi uangnya untuk kepentingan visi Allah. Tuhan mau menegur saudara dan saya di poin ini. Jika sampai hari ini saudara punya banyak uang, tapi dalam titik tertentu saudara masih kekurangan, berarti ada yang salah dengan saudara. Itu artinya saudara terlalu sering menghabiskan untuk kepentingan diri sendiri. Itu artinya saudara terlalu fokus menghabiskan untuk keinginan daging saudara. Tapi mari kita mulai belajar mengalokasikan itu bagi kepentingan kerajaan Allah, kepentingan visi Allah. Maka percayalah, waktu musim kekeringan datang, waktu musim kelaparan datang, saudara dan saya tidak akan melarat seperti anak bungsu yang ada dalam cerita tadi. 4 karakter ini mau mengajar saudara dan saya bahwa kita jangan menjadi anak bungsu rohani yang seperti tertera di dalam bagian ini. Walaupun ada kisah baiknya nanti dari anak bungsu ini yang akan saya bahas besok buat saudara. Tapi 4 karakter ini tidak boleh saudara dan saya teladani. Tapi kita harus melakukan yang terbaik, supaya apa yang Bapa percayakan bagi kita itu menguntungkan kerajaan Allah, dan kita tidak akan pernah hidup berkekurangan dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi anak rohani yang benar-benar tidak melupakan Tuhan ketika diberkati berlimpah. Amin.